Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kristal dan strukturnya. Nah, istilah kristal sendiri itu berasal dari kata Yunani kristallos yang artinya es. Berarti secara tidak langsung kita pasti, oh, kristal ini adalah es. Berarti es ini adalah kristal. Mungkin Anda sering melihat gambaran butiran salju yang seperti ini ya. Jadi, apakah es itu juga kristal atau butiran salju atau gletser itu ya? Iya, itu kristal ya, salah satu bentuk kristal. Tapi bukan hanya itu saja ya. Jadi bukan contoh satu-satunya. Batuan kristal, contohnya misalnya quartz SiO2, silikon dioksida. Jadi es yang ada di sini itu bermakna kiasan. Kalau semisal kita melihat batuan kristal seperti ini, kristal silikon dioksida ini ya, secara tidak langsung ketika kita melihat ini kan mirip seperti bongkahan es. Dan mungkin mindset kita itu langsung terpikirkan, oh mungkin kristal ini terbentuk karena suhunya dingin sekali gitu ya. Suhunya yang dingin makanya bisa membentuk kristal. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Jadi kuat ini ya, silikon dioksida ini terbentuk malah ketika suhunya itu tinggi. Jadi suhunya itu maksudnya kalau tinggi berarti kan panas ya. Kalau es itu kan terbentuk karena suhunya sangat rendah sekali ya. Jadi ini berkebalikan. Jadi faktanya batuan kristal dioksida ini terbentuk pada suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang rendah sehingga membentuk kristal seperti ini. Jadi kristal yang berasal dari kata Yunani kristallos artinya es, tapi es di sini itu adalah makna kiasan. Memang bentuknya karena kan es itu kan identik dengan bentuk bongkahan kayak gitu ya. Jadi memang kebanyakan kristal itu bentuknya bongkahan seperti itu, tetapi terjadinya kristal itu tidak seperti es, dimana yang terbentuk tidak semuanya seperti es ya, terbentuk pada suhu yang sangat rendah itu tidak. Jadi contohnya misalnya batuan kristal silikon dioksida ini terbentuk pada suhu yang sangat tinggi dan dalam keadaan tekanan yang rendah. Nah, ternyata kristal itu punya struktur. Nah, kalau yang kita lihat, kristal yang kita lihat misalnya bentuknya itu dibentuk seperti balok. Mungkin kalau misalnya berlian-berlian itu ya dibentuk kayak banyak sekali ada yang banyak sekali sisinya itu ya. Seperti ada heksagonal ya, ada yang lain-lain gitu ya. Itu kan bentuk luarannya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada strukturnya. Jadi ada strukturnya itu apa? Struktur kristal itu terdiri dari kisi dan basis. Jadi ini kita mulai berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di fisika zat padat. Kita sudah kenal dengan kristal, tapi kristal di sini adalah istilah untuk zat padat yang aturan atomnya itu teratur dan periodik ya. Nah, kristal sendiri itu punya struktur yang terdiri dari kisi dan basis. Ini kita kenalan dengan istilah kisi atau lattice dan basis. Nah, jadi ini ya, jadi kalau kisi kita kombinasikan dengan basis maka akan membentuk struktur kristal. Jadi ya contohnya misalnya seperti ini nih ya. Nah, kisi sendiri itu apa? Kisi itu adalah sebuah susunan titik-titik imajiner yang teratur dan periodik di dalam ruang yang tak hingga. Dan perlu diingat, titik-titik kisi ini hanyalah konstruksi matematis. Hanya konstruksi matematis. Mengapa kisi harus tak hingga? Menurut definisinya, ya agar setiap titik itu mempunyai lingkungan atau tetangga titik yang sama. Apakah berarti kristal itu tak hingga? Padahal kita tahu bahwa batuan kristal seperti bongkahan tadi itu kan bentuknya itu kan apa kata hingga enggak kan, berhingga kan bentuknya kan, ada yang bongkahan seperti ini, ada yang macam-macam gitu ya bongkahan kristalnya gitu. Jadi nah ini adalah kisi. Kalau saya pribadi itu lebih mudahnya begini. Anda kan sudah kenal dengan yang namanya koordinat, sistem koordinat. Jadi untuk melabeli benda berada di titik X1, Y1, Z1 itu kan kita butuh koordinat. Apakah koordinat itu nyata kelihatan di tempat? Enggak kan?
apakah nyata kelihatan di mata kita? Enggak kan? Jadi kalau misalnya Anda itu melihat, oh rumahnya ukurannya berapa kali berapa, 6 kali 10 gitu ya, oh berarti X-nya itu 6, Y-nya misalnya 10 gitu. Apakah benar-benar di situ itu ada semacam sistem koordinat yang membentang dari 0 sampai tak hingga, 0 tak hingga, itu kan nggak ada. Jadi itu kan imajiner ya, imajinasi kita, di imajinasi kita. Jadi mirip seperti itu. Jadi kisi-kisi ini adalah titik-titik imajiner, konstruksi matematis, titik-titik imajinasi. Jadi kan kita membayangkan, kita mau membahas tentang struktur kristal. Struktur kristal itu terdiri dari kisi. Kisi itu berupa titik-titik yang tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena kalau semisal kita meninjau titik yang ada di sini, titik yang ada di sini itu dia punya tetangga yang sama. Tetangganya kan ini ya. Tetangganya kan ini. Kalau semisal kita ninjau titik ini, berarti dia punya tetangga ini. Kan tetangganya kan sama ya. Jadi dimanapun dia berada, itu dia punya tetangga yang sama. Karena apa? Karena kan kristal itu kan harus teratur dan periodik. Kalau semisal berhingga, kalau semisal kita ninjau titik yang ada di sini, kan tetangganya cuma ini. Nah, kan beda ya. Jadi tetangganya kan cuma ini ya. Jadi harus tak hingga ya, karena yang di slide ini terbatas ya. Ini sebenarnya di skala lagi itu juga ada gitu ya, tapi karena slide ini terbatas ya kita bisa melihatnya seperti ini. Jadi agar tiap titik itu mempunyai tetangga yang sama, maka titik-titik ini harus tak hingga. Dan titik-titik ini nanti kayak mirip seperti kita bahas tentang sistem koordinat itu ya, ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau kita lihat di sini itu kan berarti 2 dimensi ya, berupa bidang gitu. Nah, contohnya misalnya ini untuk yang 3 dimensi, kita bisa melihat di sini ada X, Z, Z itu ya. Nanti titik-titik tadi itu diisi nanti dengan yang namanya basis, tapi nanti kita bahas nanti ya. Jadi yang penting sudah paham dulu apa itu kisi. Kisi itu adalah titik-titik imajiner. Nah, ini contohnya kisi 3 dimensi ini ya, X, Z gitu ya. Nah, kisi sendiri, kisi 3 dimensi ini itu dapat didefinisikan melalui 3 vektor translasi A1, A2, A3. Sedemikian rupa sehingga susunan atom dalam kristal itu terlihat sama jika dilihat dari titik R. Jadi R aksen itu sama dengan R plus U1A1 plus U2A2 plus U3A3. U1, U2, U3 itu sembarang integer. Kemudian didefinisikan operasi translasi, T itu sama dengan U1A1 plus U2A2 plus U3A3. Nah, kalau misalnya persamaan 1 itu kalau T ini kita substitusikan ke persamaan 1, maka persamaan 1 bisa kita tuliskan sebagai R aksen plus R plus T. Ini ya, R aksen sama dengan R plus T. Ini tadi ada coretan dari anak saya, mohon maaf. Nah, kisi ini dikatakan primitif. Ini nanti kita perkenalan dengan primitif lattice ya, kisi primitif atau kenapa disebut primitif karena simple, nanti kita bahas ya. Apabila sembarang 2 titik yang susunannya terlihat selalu sama memenuhi persamaan 1. Ini persamaan 1. Persamaan 1 itu ini. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Persamaan 3. Ya. Nah, pernyataan ini itu juga mendefinisikan tentang vektor translasi primitif AI. Jadi tidak ada volume sel yang lebih kecil dibandingkan dengan A1 dot A2 cross A3. Kemudian basis. Basis itu didefinisikan sebagai kumpulan atom atau jumlah atom dalam dan jumlah atom dalam sebuah basis itu jadi jumlah atom dalam sebuah basis itu dapat berisi 1 atom atau lebih. Jadi basis itu didefinisikan sebagai sekumpulan atom. Maksudnya bagaimana? Jadi basis itu seperti motif lah ya. Jadi kan kita udah punya kisi ya, kita udah punya titik-titik nih, titik-titik imajiner. Kemudian kalau semisal titik-titik ini kita isi dengan motif mobil misalnya ya, tiap titik kita kasih motif mobil, maka kita akan punya sejumlah parkiran mobil. Nah, ini mobilnya kan dia terparkir rapi, teratur dan periodik.
kan ini bisa saja ini disebut sebagai kristal. Tapi kan maksudnya di sini kristal itu kan bukan terdiri dari mobil ya. Jadi kristal ini diisi oleh basis sendiri itu bisa berupa atom atau molekul. Jadi atomnya itu bisa lebih daripada satu. Nah, contohnya misalnya begini. Ini kan kita punya basis, kita isi dengan molekul yang terdiri dari 3 atom. Jadi ada kayak misalnya H2O, molekul air itu kan H2O itu kan berarti kan ada 3 atom ya. H2O ya. Nah, ini berarti ada yang atom biru, oranye sama misalnya merah tuh ya. Kemudian kita susun. Kita susun seperti ini. Nah, jadi setiap titik ini kita susun. Kita masukkan basis, kita kasih motif basis. Nah, jadinya kan periodik. Nah, inilah yang disebut sebagai struktur kristal. Dan struktur kristal itu nanti ada macam-macam. Ada 7. Nah, ini contohnya misalnya begini. Tadi itu kan ada kaitannya sama yang translasi itu ya. Jadi selalu kan untuk mendefinisikan bahwa struktur kristal itu periodik ya. Kemudian dia punya tetangga yang sama kanan kirinya. Kalau semisal kita melihat untuk yang merah ya, ini kan kayak semacam membentuk, jadi translasinya itu sama ya, mau yang biru, orange, merah itu translasinya sama. Nah, ini kan terbentuk seperti ini, jadi kayak semacam ada kisi baru gitu ya. Kemudian yang biru, jadi operasi kisinya translasinya akan sama. Ini yang biru ya, ini yang biru. Ini yang biru. Kemudian untuk yang orange juga berlaku sama ya, kita kasih kuning aja ya. Jadi kita sudah tahu bahwa struktur kristal itu terdiri dari kisi dan basis. Kisi itu apa? Kisi itu adalah titik-titik imajiner ya yang tak hingga. Kemudian basis itu adalah seperti motifnya. Basis itu adalah atom ya, atom atau molekul yang mengisi kisi-kisi tersebut. Nah, ini terbentuklah yang namanya struktur kristal.